Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu ladzi wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah taala, puji syukur kita aturkan. Masyaallah, matur suwun. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Ta'ala karena hingga detik ini kita tetap dipilih oleh Allah, orang-orang yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi tadi, nanti pada saatnya kita adalah orang-orang yang dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita betul-betul mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin taklim kita dalam waktu yang singkat ini dan sudah di jeda libur 2 kali. Mudah-mudahan tetap kuat di dalam ingatan kita. Kita masih di bab khauf. Khauf artinya takut kepada Allah kalau ibadah kita belum betul, kalau ibadah kita belum diterima, kalau nanti mati kita mati yang tidak baik dan seterusnya. Pokoknya ada rasa khawatir kalau kita tidak berhasil, kita tidak bahagia. Ini kita harus mempunyai rasa khawatir. Beberapa ayat pada waktu yang lalu sudah kita bahas. Kita sekarang masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan khauf. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kata Ibnu Mas'ud, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul pernah memberikan pelajaran kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Padahal Rasul itu adalah orang yang jujurnya orang jujur dan selalu jujur. Di antara orang yang jujur adalah Rasul yang paling jujur. Kata Rasul, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman. Sesungguhnya kamu sekalian dulu ketika penciptaanmu pertama kali, yujma'u dikumpulkan, ditaruh oleh Allah fi batni ummihi, di rahim ibunya, arba'ina yauman nutfatan. Ini menurut teori Rasulullah. Jadi kita dulu masih pertama kali dalam bentuk zahir, kita di dalam rahim ibu masih dalam bentuk nutfah, sperma, selama arba'ina yauman 40 hari dalam bentuk sperma. Sumayakunu alaqatan, kemudian dari nutfah ini berlangsung lagi hari demi hari sampai 40 hari lagi.
40 ditambah 40 ini alakotan berupa alakoh atau darah yang kempel itu, darah yang kental pokoknya. Misla dzalika ini sama dengan ini 40 hari. Sumayakun mudghatan, setelah 40 hari berupa darah, maka ditambah lagi 40 hari berupa daging yang sudah menggumpal. Misla dzalika sama 40 hari. 40. Nanti di riwayat yang lain disebutkan hadirin, daging di sini sudah dilengkapi dengan tulang-tulang. Jadi sudah membentuk bentuknya calon manusia. 40 ping telu nggih. Sperma 40, darah 40, daging yang sudah dilengkapi dengan tulang-tulang juga 40. 40 kali 3 120. Nggih, Nabi lek ngitung 40 hadirin. Nek awak dhewe lak bulanan. Nggih, 1 bulan, berapa bulan di kandungan? Nggih, mandung berapa bulan? Ini kalau 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Nggih, mergo ngitunge 30. Nek Nabi kan ngitunge 40. Nah, hadirin, setelah jangkep 120 hari itu, sumayursalul malaku, maka kemudian seorang malaikat diperintah oleh Allah, nggih, fayunfakhu firru, untuk meniupkan ruhnya. Jadi setelah 120 hari baru ditiupkan ruh. Cara HP panjenengan ngoten wis dikek setrum. Dicesno sak. Ini ditiup. Wa yu'maru bi arba'ina kalimatan. Kemudian malaikat itu juga diperintah oleh Allah untuk menuliskan 4 hal tentang manusia yang berada di kandungan itu. Dituliskan 4 hal apa? Rizquhu, rizkine besok sak pira kadare. Nggih. Wakeh apa sedengan apa luwih akeh ngoten. Jadi sudah ditetapkan. Wa ajalu, dan ajalnya. Orang-orang yang kemarin pada mati di Kanjuruhan dulu di dalam rahim catatannya sakmono nggih. Catatan sakmono. Makanya kadang-kadang kula nggih masalah takjub nggih. Kula niki sik gadah ibu. Kula pun umur 67 tahun, sik duwe ibu 88-an tahun ibu saya. Lah istri saya itu loh lebih muda dari saya, selisih 10 tahun. Kalau saya 67 berarti istri saya baru 57. Rupanya istri saya mati duluan. Meninggal duluan. Ibu saya masih hidup sampai sekarang. Sudah 88. Ajalnya memang dulu garisnya sakmono. Maka di ayat-ayat yang lain yang banyak kita kenal, Allah mengatakan wa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lah ajal teko wis kaiso panjenengan sogok malaikate tak kei duit sekian miliar apa aja mbok pateni sik, ra iso, gak butuh duit malaikat. Tak kei apa wis ndak. Wae mati mati. Ini sudah ada catatannya mbiyen. Nah, kecuali hadirin nanti ini qada, ini takdir nggih. Takdir atau ketetapan Allah itu memang ada yang masih bisa dinego sama Allah dengan caranya ya dengan sedekah dan doa. Ada, tapi ada kodok-kodok yang tidak bisa dinego, tidak bisa diminta. Kayak kita oleh Allah sudah ditetapkan jenis kelamin laki kayak gini, ya wis. Panjenengan pengen ndak laki-laki perempuan ya iso dioperasi, tapi ya gambare tok aslinya ya tetap laki-laki. Nah, ada yang bisa dinego. Kayak ketika bayi lahir itu kan sama-sama bodoh gitu. Sama-sama belum tahu apa-apa. Nah, maka di ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasibnya menungso kecuali kalau dia mau merubah sendiri. Bisa dirubah, tapi ya kodok-kodok yang bisa dirubah. Kayak rezeki ini bisa dirubah, kayak ilmu bisa dirubah. Allah sudah ngajangi jembar. Caranya bagaimana? Ya ikhtiar
termasuk ikhtiarnya ya sedekah kemudian berdoa. Nah dengan cara itu maka kodok-kodok yang sudah ditetapkan itu ada sebagian sesuai dengan apa, dengan izin Allah. Kita kalau ndak patek sungguh-sungguh oleh minta nggih, sawane gak patek karep ya Allah gak patek tenanan iki gak usah dikabulno. Ada yang umurnya sampai panjang, sampai ratusan tahun. Ada yang winter, ada yang biasa-biasa. Karena dia berupaya, berikhtiar merubah nasibnya. Merubah nasibnya. Jadi Allah mengatakan Allah tidak akan merubah kecuali dia mau berubahnya sendiri. Tapi gini wau kodok-kodok yang namanya apa, mu'alak, kodok yang mu'alak itu tergantung usaha kita. Tapi kalau seperti matahari terbit dari timur ya sudah mubrom, kita dijadikan kelamin laki-laki ya sudah mubrom itu gak kena dirubah. Nah hadirin, 4 hal ini ditetapkan oleh Allah melalui malaikat itu. Pertama rezekinya, kedua ajalnya, yang ketiga amalnya wa amalihi. Ada yang apa ditetapkan orang yang baik, amalnya baik, wasakiun dan orang yang apa celaka, au saidun atau yang bahagia. Nah hadirin, maka budayanya orang yang santri biasanya kalau istrinya hamil menjelang 4 bulan, 4 kali 3 kan 120. Karena kalau sudah kelewat 140 wis mari ditiup, wis mari ditulis. Maka lah iso menjelang 40 itu karena belum ditiupkan roh dan belum ditulis. Nah, ketika akan ditulis itulah kita memohon kepada Allah mudah-mudahan tulisannya ini dijadikan yang sesuai dengan kehendak kita. Rizkinya luas misalnya, minta sama Allah ketika kandungan apa istri kita menjelang 4 bulan. Ojo wis 7 bulan wis dadi wong wis tulisannya wis gak kena dirubah wis. Nggih. Ya lek orang Jawa memang apa adatnya kayak gitu, ningkebi nggih. Ningkebi napa ningkebi? Nggih, tingkepan. Itu adat nggih, bukan doa. Yang doa ya kita mohon kepada Allah taala. Jadi 4 hal ini telah ditetapkan menjelang umur 120 hari 120 hari di dalam kandungan ibunya. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah maksudnya. Inna ahadakum, bahwa sesungguhnya ada di antara kalian yang layak malu bi amalin ahlil jannah. Nggih. Ana sing ketika di dunia ini koyok-koyok amalannya amalan surga. Nggih. Kayak dulu yang sudah sering kita ceritakan itu. Kiai Barsiso misalnya. Ilmunya wadirin ora nek apa-apane awak dhewe nggih. Ilmunya luar biasa. Ibadahnya, alimnya. Sehingga khatama yakunu bainahu wa bainaha ila diraun, antara Barsiso ini dengan surga tinggal sak dirok tok. Mati swarga ngono. Rupanya apa? Barsiso dan itu ada Bal'an bin Baurok dan yang lain lagi. Rupanya takdirnya fayasbiqu alal kitab, dia telah kedahuluan catatannya dan dia tidak minta berubah. Akhirnya menjelang mati fayak malu bi amalin ahlin nar. Kena tipu iblis itu, dia sujud nang iblis, matinya mati naudzubillah, mati bukan husnul khotimah tapi kebalikannya, dia menjadi ahli nar fayat hulua, maka dia masuk ke dalam neraka itu. Ada dan itu salah satu contoh yang banyak diketahui, yang juga sering banyak diterangkan. Sebaliknya wa inna hadakum layak malu bi amali ahli nar, ada di antara manusia ini yang apa ketoke amalnya itu amalnya ahli neraka. Kaya ini ngombe minuman keras loh.
madon, nggih. Judi, pokoknya amalan-amalan neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila dira, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal sak dira saja, saasta. Mati neraka. Rupanya ndak hadirin fayasbiqu alal kitab, ternyata sudah didahului catatannya, dia dicatat adalah sebagai orang yang mati husnul khotimah. Fayamalu bi amali al jannah, ternyata menjelang mati dia. Contoh yang paling terkenal ya, yang sudah kita sering dengarkan itu, mateni wong 99 tambah 1. Nggih. Niku lak wis hebat to niku. Jadi secara lahir dia dengan neraka tinggal 1 dira. Rupanya catatannya dulu adalah catatan masuk neraka, masuk surga. Sehingga dia mendapatkan hidayah Allah taala dan akhirnya bertaubat sekalipun belum gelisir ya. Sudah ditetapkan lebih dulu dia masuk surga. Nah hadirin, berdasarkan ayat tadi itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah sama sekali tidak mau merubah nasib kita, sehingga kata yughayyiru ma bi anfusihim, dia mau merubahnya sendiri. Kita seperti ini hadirin dalam rangka untuk merubah nasib kita tidak baik, kita memohon terus kepada Allah. Kita berdoa, kita berikhtiar. Ini ikhtiar dan doa. Nah, maka harapan kita tidak ada lain melainkan supaya kita dimatikan husnul khotimah dan dimasukkan dalam surga Allah taala. Nah, kondisi yang kayak gini inilah yang kita harus takut, harus khauf. Ojo-ojo kok matiku, ojo-ojo aku termasuk catatan yang jelek dan matiku mati jelek. Nah, ini kita harus khawatir kalau seperti itu. Tapi nanti juga ada di bab roja, mari takut ini roja, termasuk diantaranya roja ya ini kita ikhtiar seperti ini roja, berharap kepada Allah taala agar kiranya Allah memaafkan salah kita, Allah mematikan kita dalam keadaan baik dan dalam keadaan husnul khotimah. Ngaten nggih? Kita gampang nggih, tapi nggih hati-hati. Mulakno hadirin, beruntunglah kalau kita ditakdirkan oleh Allah orang yang sadar, orang yang eling mati, orang yang tidak menghabiskan kesempatan ini untuk berpoya-poya, untuk sia-sia, untuk berbuat maksiat nih. Jadi sekali lagi kita beruntung, ini bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lantaran ini kita betul-betul menjadi orang yang saadah di dunia dan sekaligus saadah di akhirat. Amin nggih. Baik. Sekarang masuk yang kedua. Sebelum kedua ada yang perlu ndak nggih? Lanjut nggih. Baik. Wa anhu, dan dari Abu Ibnu Mas'ud lagi tadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama. Jahannam itu dikendalikan yauma idzin nggih. Di hari kiamat nanti sab'una alfa zamamin bukan zamanin, tali pengendali. Jadi neraka itu ada tali pengendalinya hadirin. Jumlahnya sab'una alfan, 70.000. Kaya apa nggih? Ya gak saruh gak apa-apa nggih. Gak usah mlebu neraka ya malah alhamdulillah. Ya cuma memang ini karena hadis yang kita pelajari sesuai dengan ini. 70.000 kendali neraka itu ma'akuli zamamin sab'una alfan malakin. Setiap satu kendali neraka itu dikendalikan oleh 70.000 pula malaikat. 70.000 malaikat mengendalikan satu kendali. Ya jurunnaha, yang memang bertugas dia untuk mengatur siksa-siksa orang yang di dalam neraka itu. Orang ini dosanya ini, siksanya kayak gini, suwine kayak gini dan seterusnya. Ini ada yang mengendalikan nanti. Semua itu juga atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah taala dari kondisi yang berkaitan dengan neraka ini.
Nggih. Yang ketiga, lanjut. Hadis yang ketiga, An-Nu'man ibnu Bashir. Nu'man ibnu Bashir ini sahabat yang ahli dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu yang luar biasa, mahir pakarnya. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nu'man, suatu saat aku pernah mendengar Rasul bersabda, inna ahwana ahlin nar. Lah niki, ini sabdanya Nabi, saenteng-entenge siksane neraka. Siksane neraka sing paling enteng, sing paling ringan, gak ana sing luwih enteng malih. Nggih. Yaumal kiamati, nanti di hari akhirat, la rajulun yudau fi akhmasi qadamai jamrotan. Adalah seseorang yang di bawah telapak kakinya itu diletakkan 2 butir jamroh, itu bara. Bara api neraka kecil nggih. Mungkin seperti bijinya kacang atau bijinya mente itu ya. Kecil. Tapi itu baranya neraka. Ditaruh di bawah telapak kaki. Ya, namanya kecil ya, itu siksa yang paling ringan. 2 bara api kecil itu ditaruh di bawah telapak kakinya, apa hadirin yang terjadi? Yuhla, mendidih. Coba minha, lantaran jamrotan itu dimauhu, otaknya numbuh hadirin, meler metu. Coba niku cuma bara kecil tapi baranya neraka. Karena memang hadirin panasnya api neraka itu 70.000 kali lipat panasnya api di dunia ini. Nanggone donya niki api yang paling panas ya api yang untuk melelehkan baja itu tembaga itu. Terus panas hadirin. Baja aja leleh. Dan di akhirat nanti itu belum ada apa-apanya, 70.000 kali lipat itu. Makanya bara sak gini besarnya, kecil banget itu, ditaruh di telapak kaki, otaknya menjadi mendidih. Itu kecil, lah nek gede sak mini ngono. Nggih. Padahal nanti di riwayat yang lain disebutkan siksanya orang di neraka itu ada yang apinya itu menenggelamkan mata kakinya. Lah nek menenggelamkan terus kaya apa wong bara saja utake mendidih. Makanya hadirin, di Al-Quran disebutkan bahwa manusia yang akan dilemparkan, dimasukkan neraka itu kulitnya, tulangnya, dagingnya dikuatkan dulu oleh Allah Ta'ala, ditebalkan, tebal dan kuat banget. Lah nek gak kuat ya kayak biasa ngene nyemplung neraka lah. Ya kayak banyu netes nang gone langsung hilang gitu. Jadi dikuatkan, ditebalkan tuh. Itu saja Allah mengatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairahu yadukul adab. Jadi kulitnya manusia, daging dan tulangnya yang dikuatkan, ditebalkan itu disiksa hancur oleh Allah, disiksa oleh Allah, hancur di neraka itu. Lah ketika hancur itu badalnahum juludan ghairahu, diganti oleh Allah melalui petugasnya yang mengendalikan neraka tadi itu. Diganti yang baru lagi. Buat apa? Dia dukul adab, supaya dia merasakan betapa sakitnya mengalami siksa. Mulanya sekarang aja sembrono. Kalau kita melihat orang yang ahli, ya kita berdoa saja mudah-mudahan tidak seperti itu. Ini yang paling ringan hadirin. Wakilah ana sing ngomong itu siksanya pamannya Nabi, wallahu alam nggih. Jadi itu yang paling ringan. Bara sak gitu ditaruh di bawah telapak kaki, mendidih otaknya. Mayaro anak hadan asadu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Kamu tidak bisa membayangkan lagi siksa yang lebih ringan daripada itu, dan itulah siksa neraka yang paling ringan. Nggih. Padahal nanti ada yang tenggelam sampai masya Allah, naudzubillah. Ya, naudzubillah, inilah siksanya neraka. Lah ini dimasukkan oleh muallif kitab ini di bab khauf. Kita
harus merasa takut kalau itu menimpa juga kepada kita. Kita lanjut yang keempat sekarang, hadis yang keempat. An Samurah ibnu Jundub, sebuah riwayat dari Samurah bin Jundub, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, padha niki nggih nyeritakno neraka. Kalau tadi diceritakan tentang siksa neraka yang paling ringan, sekarang ada macam-macamnya siksa. Minhum, diantara penghuni neraka itu, mantahudun nar ila ka'baihi, coba. Jadi diantara penghuni neraka itu ada yang siksa apinya itu setinggi mata kakinya. Berarti ini sudah lebih berat dibanding yang tadi, jauh lebih berat sudah. Semua ini terletak pada amalnya masing-masing. Nah, ada yang sampai mata kaki, wa minhum man takhudu ila rukbataihi. Ono maneh siksanya api neraka itu yang sampai lututnya. Lutut. Kayak dibayang ngono coba. Sing kecil aja otaknya mendidih lah, sing sampai lutut. Hebat. Wa minhum man takhudu ila khujzatihi, ada yang sampai punggungnya diri. Ya Allah, mulai kelep nih. Wa minhum man takhudu ila turqutihi, dan ada yang sampai bahunya atau lehernya. Ya Allah, wis kelep nih, kelep api nerakanya wis geseng. Makanya hadirin, kulitnya manusia, tulang belulang dan dagingnya disiksa itu hancur, sekalipun sebelumnya sudah dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Maka supaya bisa merasakan betapa azab itu berat, kulit-kulit yang hancur itu diganti lagi yang baru oleh Allah melalui petugasnya yang menjaga, yang mengendalikan neraka tadi itu. Nah, ini kita harus memiliki rasa takut, khawatir kalau kita termasuk yang mendapatkan siksa kayak gini. Kita sekarang belum boleh paling ya ndaklah, aku segaku sholat dan seterusnya. Nggak boleh, ini namanya ngeremehno. Kita harus merasa khawatir. Memang kita tidak berani, tidak boleh, tidak mengharapkan, tapi kita diperintahkan untuk memiliki rasa kekhawatiran kalau seperti itu ada pada kita.